Seringkali kita berpikir bahwa cinta adalah tentang memberi dan menerima dengan tulus. Kita percaya pada janji manis dan tatapan mata yang meyakinkan, tanpa menyadari ada pisau tajam yang disembunyikan rapat di balik punggung orang tersayang. Mahar 1 miliar rupiah mungkin terdengar seperti mimpi indah yang menjadi nyata bagi banyak orang. Tapi apakah harga fantastis itu sebanding dengan hilangnya satu-satunya amanah orang tua yang paling berharga? Ketika ketulusan dibalas dengan tipu daya yang begitu rapi dan terencana, masihkah ada ruang di hati untuk memaafkan? Simak perjalanan pahit menyingkap tabir kepalsuan dalam kisah ini. Ayo kita mulai ceritanya. Suara ayam berkokok bersahutan memecah keheningan pagi di desa Karanganyar, sebuah desa pesisir yang tenang di mana nyiur kelapa melambai disapa angin laut selatan. Matahari baru saja mengintip malu-malu dari ufuk timur, menyirami atap-atap rumah sederhana dengan cahaya keemasan yang hangat. Di salah satu rumah bercat putih yang asri dengan halaman luas penuh bunga melati, seorang gadis bernama Nina sedang menata rambutnya di depan cermin tua peninggalan ibunya. Nina adalah kembang desa yang dikenal bukan hanya karena paras ayunya yang khas wanita Indonesia, dengan kulit sawo matang yang eksotis dan mata bulat yang teduh, tetapi juga karena ketulusan hatinya. Sejak ibunya meninggal dunia 3 tahun lalu, Nina hidup seorang diri di rumah warisan itu. Ia bekerja sebagai pemandu wisata lokal bagi turis asing yang ingin menikmati keindahan pantai tersembunyi di desanya. Pekerjaan itulah yang mempertemukan Nina dengan Lukas, seorang pria berkebangsaan Jerman yang datang berlibur 6 bulan lalu. Pagi ini bukan pagi biasa bagi Nina. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari deburan ombak yang terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Hari ini, Lukas berjanji akan datang bersama beberapa temannya untuk melamar Nina secara resmi. Kabar ini sudah menyebar ke seluruh penjuru desa secepat kilat. Tetangga kanan-kiri sudah sibuk membantu memasak di dapur belakang rumah Nina sejak subuh. Aroma santan, bawang goreng, dan gula merah yang dipanaskan menguar memenuhi udara, menciptakan suasana pesta yang meriah namun sakral. Nina menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, warna kesukaan mendiang ibunya. Ia teringat percakapannya dengan Lukas seminggu yang lalu di tepi pantai saat matahari terbenam. Nina, aku tidak bisa hidup tanpamu. 6 bulan ini adalah waktu terindah dalam hidupku. Aku ingin membawamu bersamaku, membangun hidup baru, dan menjadikanmu ratu di rumahku. Izinkan aku melamarmu minggu depan. Ucap Lukas waktu itu dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata namun terdengar sangat manis di telinga Nina. Nina tersenyum simpul mengingat momen itu. Namun, ada sedikit rasa cemas yang menyelusup di sudut hatinya. Nina tahu betul kondisi Lukas. Selama 6 bulan menjalin hubungan, Lukas sering bercerita tentang betapa sulitnya mencari pekerjaan tetap di Eropa saat ini. Lukas hanyalah seorang insinyur lepas yang sering mengeluh tentang biaya hidup yang tinggi. Bahkan, tak jarang Lukas meminjam uang receh kepada Nina untuk sekadar membeli rokok atau bensin motor sewaan, dengan alasan uang di rekening Jermannya sedang bermasalah atau belum bisa dicairkan. Nina tidak pernah keberatan, karena ia mencintai pria itu apa adanya, bukan karena hartanya. Nina, kau sudah siap, nak? Suara berat seorang laki-laki membuyarkan lamunan Nina. Itu adalah suara Paman Rusdi, kakak kandung dari mendiang ibu Nina. Paman Rusdi adalah satu-satunya wali yang Nina miliki sekarang. Pria parubaya itu masuk ruang tamu dengan mengenakan batik lengan panjang yang sedikit kebesaran dan peci hitam yang miring ke kiri. Wajahnya tampak berseri-seri, jauh lebih bahagia daripada biasanya. Sejak kematian ibu Nina, hubungan Nina dan Paman Rusdi sebenarnya tidak terlalu dekat. Paman Rusdi seringkali mendesak Nina untuk menjual rumah peninggalan ibunya dan membagi hasil penjualannya. Namun Nina selalu menolak dengan halus karena itu adalah satu-satunya kenangan yang ia punya. Iya, Paman. Nina sudah siap. Jawab Nina lembut sambil merapikan ujung kebayanya. Bagus. Hari ini adalah hari besar. Jangan sampai kau mempermalukan keluarga kita di depan tamu bule itu. Paman dengar dia akan membawa kejutan besar. Semoga saja dia benar-benar orang kaya seperti yang digunjingkan orang-orang di pasar. Ujar Paman Rusdi sambil terkekeh pelan. Matanya menyiratkan harapan akan keuntungan materi. Tidak lama kemudian, suara deru mobil terdengar mendekat. Bukan hanya satu,
Tapi iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah Nina. Warga desa yang penasaran langsung berkerumun, berdesak-desakan ingin melihat sosok calon suami Nina yang katanya seperti pangeran dari negeri dongeng itu. Pintu mobil paling depan terbuka. Turunlah Lukas dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi. Kontras dengan penampilannya sehari-hari yang biasanya hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Rambut pirangnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya yang tampan tampak bersinar di bawah terik matahari pagi. Ia tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang putih bersih. Di belakangnya, 2 orang pria asing lainnya turun membawa beberapa bingkisan besar yang dibungkus kain sutra merah. Namun, yang membuat semua orang menahan napas adalah benda yang dibawa oleh Lukas sendiri. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kaca bening berukuran cukup besar. Di dalam kotak itu, tersusun rapi tumpukan uang kertas berwarna merah. Uang pecahan Rp100.000 yang masih baru, diikat rapi, dan disusun membentuk piramida yang megah. Suasana hening seketika. Hembusan angin seolah berhenti. Mata semua orang, mulai dari anak kecil hingga orang tua, tertuju pada kotak kaca itu. Paman Rusdi yang berdiri di samping Nina terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nina sendiri terpaku di ambang pintu. Tangannya gemetar memegang kusen kayu. Ia tidak pernah membayangkan Lukas akan membawa sesuatu yang semewah ini. Lukas berjalan perlahan mendekati Nina. Langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Ia berhenti tepat di hadapan Nina dan Paman Rusdi, lalu berlutut dengan satu kaki. Ia mengangkat kotak kaca berisi uang itu sedikit lebih tinggi. Nina, dan Bapak Rusdi sebagai wali, ucap Lukas dengan suara lantang yang terdengar jelas oleh semua orang. Saya, Lukas, datang dengan niat tulus untuk meminta Nina menjadi istri saya. Sebagai bukti keseriusan dan penghormatan saya kepada wanita yang sangat saya cintai, saya membawa mahar berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Teriakan kekaguman dan bisik-bisik tetangga langsung berdengung keras seperti lebah. 1 miliar? Masya Allah, banyak sekali. Seru seorang ibu tetangga. Beruntung sekali si Nina, dapat bule ganteng, kaya raya pula. Sahut yang lain. Paman Rusdi yang sedari tadi bengong, langsung tersadar. Wajahnya berubah menjadi sangat ramah, bahkan berlebihan. Ia buru-buru maju dan menyambut tangan Lukas, membantunya berdiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentu saja, Nak Lukas. Tentu saja kami menerima niat baik ini. Mari, mari masuk. Jangan berlutut di tanah berdebu begini, kata Paman Rusdi dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin. Matanya tak lepas memandang tumpukan uang di dalam kotak kaca itu. Prosesi lamaran berjalan dengan sangat lancar dan meriah. Lukas menceritakan kepada keluarga besar Nina bahwa uang itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun bekerja keras sebagai insinyur senior di sebuah perusahaan otomotif ternama di Jerman. Ia mengaku sengaja hidup hemat selama di Indonesia dan sering meminjam uang pada Nina hanya untuk menguji ketulusan hati Nina. Aku ingin mencari wanita yang mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Dan Nina, kamu telah membuktikannya. Kamu tetap bersamaku saat aku tidak punya apa-apa di sini. Karena itu, kamu pantas mendapatkan segalanya. Ujar Lukas di hadapan para tamu, membuat Nina meneteskan air mata haru. Nina merasa seperti sedang terbang di awan. Kata-kata Lukas begitu manis dan menyentuh hati. Siapa wanita yang tidak luluh diperlakukan seperti seorang putri? Ia merasa bersalah karena sempat meragukan kemampuan finansial Lukas. Ternyata, kekasihnya itu hanya sedang menyamar menjadi orang biasa. Berita tentang lamaran Nina menjadi viral hari itu juga. Foto-foto Lukas yang sedang berlutut menyerahkan kotak kaca berisi Rp1 miliar menyebar di media sosial lokal. Judul-judul berita di portal online desa pun bermunculan dengan bombastis, menyebut Nina sebagai gadis paling beruntung tahun ini. Ponsel Nina tidak berhenti bergetar menerima ucapan selamat dari teman-teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak menyapanya. Sore harinya, setelah tamu-tamu pulang dan rumah mulai sepi, Nina duduk di beranda belakang rumahnya. Ia memandangi matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat,
melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang mempesona. Kotak kaca berisi uang 1 miliar rupiah itu kini tersimpan aman di kamar Paman Rusdi atas saran pamannya itu, dengan alasan keamanan karena rumah Nina tidak memiliki sistem pengamanan yang canggih. Lukas sudah pulang ke hotelnya di kota bersama teman-temannya, berjanji akan kembali besok untuk mengurus berkas pernikahan di kantor urusan agama. Nina menghela napas panjang, mencoba meresapi kebahagiaan ini. Namun, entah mengapa, perasaan ganjil itu kembali muncul. Ia memutar kembali ingatan-ingatan kecil selama 6 bulan terakhir. Nina ingat betul suatu malam, Lukas pernah menangis di bahunya karena kartu kreditnya ditolak saat hendak membayar makan malam sederhana di warung tenda. Nina ingat bagaimana wajah Lukas yang pucat pasi saat menerima telepon dari seseorang yang berbicara dengan bahasa Jerman bernada tinggi dan marah-marah. Saat itu Lukas bilang itu adalah atasan yang galak. Apakah benar seorang insinyur senior dengan tabungan miliaran rupiah bisa sepanik itu hanya karena masalah kartu kredit yang macet? Dan satu hal lagi yang mengganggu pikiran Nina. Uang di dalam kotak kaca itu. Nina sempat melihat sekilas pita pengikat uang tersebut. Pita itu berlogo sebuah bank lokal di Indonesia, bukan bank internasional atau bank Jerman. Jika Lukas membawa uang tabungannya dari Jerman, bukankah seharusnya uang itu ditukar di penukaran uang asing atau ditarik secara bertahap? Kenapa uang itu terlihat seperti baru saja ditarik tunai dalam jumlah besar dari bank di kota sebelah? Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir, gumam Nina pelan, mencoba menepis prasangka buruknya. Mungkin dia baru saja mencairkan transferan dari luar negeri ke bank lokal di sini agar lebih mudah dibawa. Nina mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia tidak ingin merusak kebahagiaannya dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Bukankah Paman Rusdi juga sudah mengecek keaslian uang itu tadi? Pamannya yang teliti itu bahkan sempat menerawang beberapa lembar uang di bawah sinar matahari dan memastikan uang itu asli. Paman Rusdi tampak sangat bahagia. Bahkan ia sudah mulai membicarakan tentang renovasi rumah dan resepsi pernikahan besar-besaran yang akan digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten. Angin laut bertiup semakin kencang, membawa aroma garam yang pekat. Nina merapatkan selendangnya. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Saat melewati kamar Paman Rusdi, ia mendengar suara pamannya sedang berbicara di telepon dengan nada suara yang direndahkan, seolah takut terdengar orang lain. Iya, aman. Semua lancar. Dia tidak curiga sama sekali. Pokoknya beres. Bagian saya jangan lupa. Iya, tenang saja. Dokumen aslinya sudah saya amankan. Langkah Nina terhenti. Jantungnya berdesir hebat. Dokumen asli? Dokumen apa yang dimaksud Paman Rusdi? Dan dengan siapa pamannya berbicara? Setahu Nina, Paman Rusdi tidak memiliki bisnis penting yang melibatkan dokumen rahasia. Apakah ini ada hubungannya dengan lamaran Lukas? Atau mungkin urusan tanah sawah milik paman sendiri? Nina ingin mengetuk pintu dan bertanya. Tapi ia urung. Ia takut dianggap tidak sopan atau terlalu ingin tahu urusan orang tua. Akhirnya, Nina memilih untuk terus berjalan menuju kamarnya sendiri. Ia masuk dan menutup pintu perlahan. Di dalam kamarnya yang sunyi, Nina duduk di tepi ranjang. Di atas meja riasnya, terdapat foto ibunya yang sedang tersenyum manis. Nina mengambil bingkai foto itu dan mengusap wajah ibunya dengan lembut. "Ibu," bisik Nina lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. "Hari ini anakmu dilamar orang. Katanya dia kaya raya. Bu, dia bawa uang 1 miliar. Harusnya aku senang, kan? Tapi kenapa perasaanku tidak enak? Bu, kenapa rasanya ada sesuatu yang salah? Tolong beri aku petunjuk. Bu, jangan biarkan anakmu ini salah melangkah." Air mata bening menetes di pipi Nina. Rasa rindu pada ibunya bercampur aduk dengan rasa takut dan bingung. Nina teringat pesan terakhir ibunya sebelum meninggal dunia. Ibunya selalu berpesan agar Nina menjaga harga diri dan menjaga satu-satunya harta peninggalan keluarga, yaitu tanah seluas 2 hektar di pinggir pantai yang sertifikatnya disimpan rapat di dalam brankas tua di lemari ibunya. Tanah itu adalah tumpuan masa depan Nina, bekal jika suatu saat Nina membutuhkannya untuk hal yang sangat mendesak. Di dalam brankas itu juga ada perhiasan peninggalan ibunya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Nina.
Sejak ibunya meninggal, ia jarang sekali mengecek brankas itu. Kunci brankas selalu ia kalungkan di lehernya. Tapi ada satu kunci cadangan yang disimpan oleh Paman Rusdi sebagai antisipasi jika kunci utama hilang. Mungkin besok aku harus mengecek brankas itu, batin Nina. Sekadar untuk memastikan perhiasan ibu masih ada. Aku ingin memakai kalung ibu saat akad nikah nanti. Dengan niat itu, Nina merebahkan tubuhnya. Malam semakin larut. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Di luar sana, ombak terus menghantam karang, seolah menyuarakan kegelisahan yang sedang berkecamuk di dada Nina. Ia memejamkan mata, berharap esok pagi akan membawa jawaban atas segala keraguannya. Namun, Nina tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir baginya untuk bisa tidur dengan nyenyak. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan pusarannya ada tepat di dalam rumah ini, tersembunyi di balik senyuman manis dan tumpukan uang 1 miliar rupiah. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela kamar Nina, membangunkan gadis itu dari tidur yang tidak terlalu nyenyak. Suara kesibukan di luar rumah sudah terdengar riuh. Tetangga-tetangga yang baik hati sudah kembali berkumpul, membantu membersihkan sisa-sisa acara lamaran kemarin dan mulai merencanakan persiapan untuk hari pernikahan. Nina duduk di tepi tempat tidur sejenak, mengumpulkan nyawanya. Ingatan tentang tumpukan uang 1 miliar rupiah di dalam kotak kaca itu kembali memenuhi benaknya. Rasanya masih seperti mimpi, namun perasaan ganjil yang menyelinap semalam belum juga pergi dari hatinya. Hari ini, Nina berencana untuk berziarah ke makam ibunya. Ia ingin menyampaikan kabar gembira ini, sekaligus memohon restu agar langkah yang diambilnya tidak salah. Setelah mandi dan berpakaian rapi dengan gamis berwarna biru muda, Nina melangkah keluar kamar. Di ruang tengah, ia berpapasan dengan Paman Rusdi yang sedang menikmati kopi hitam sambil memegang koran pagi. Wajah pamannya terlihat sangat santai. Sesekali ia bersiul kecil mengikuti irama lagu dangdut yang terdengar dari radio tetangga. "Mau kemana pagi-pagi begini, Nina?" tanya Paman Rusdi tanpa mengalihkan pandangan dari korannya. "Nina mau ke makam ibu sebentar. Paman, mau kirim doa dan kasih kabar kalau Nina sudah dilamar," jawab Nina pelan sambil membenahi kerudungnya. Paman Rusdi menurunkan korannya sedikit, menatap keponakannya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Baguslah, bilang sama ibumu. Anak gadisnya sekarang sudah jadi orang kaya. Tidak perlu lagi capek-capek jadi pemandu wisata panas-panasan. Oh ya, jangan lama-lama. Nanti siang Lukas mau datang lagi. Katanya mau bahas tanggal pernikahan." Nina mengangguk pelan, lalu berpamitan. Langkah kakinya terasa ringan saat menyusuri jalan setapak menuju pemakaman desa yang terletak di atas bukit kecil, tidak jauh dari pantai. Angin laut berhembus lembut, menggoyangkan ilalang di pinggir jalan. Sesampainya di pusara ibunya yang teduh di bawah pohon Kamboja, Nina bersimpuh. Ia membersihkan daun-daun kering yang berserakan di atas gundukan tanah itu, lalu menaburkan bunga mawar yang ia petik dari halaman rumah. "Ibu, Nina datang," bisiknya lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. "Nina sudah dilamar, Bu. Namanya Lukas. Dia baik, tampan, dan katanya sangat mapan. Tapi kenapa hati Nina rasanya tidak tenang ya, Bu?" Nina takut. Nina kangen ibu. Kalau ada ibu, pasti ibu bisa menilai apakah Lukas orang yang tepat atau bukan. Nina memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir membasahi pipi. Ia berdoa dengan khusyuk, menumpahkan segala kerinduan dan kegelisahannya kepada Sang Pencipta. Setelah merasa sedikit lega, Nina teringat sesuatu. Ia ingin memakai perhiasan peninggalan ibunya saat akad nikah nanti. Sebuah kalung emas tua dengan liontin bermata hijau zamrud yang sangat disukai ibunya. Kalung itu, beserta surat-surat berharga lainnya, tersimpan rapi di dalam brankas besi tua yang ada di lemari pakaian di kamar mendiang ibunya. Dengan semangat baru, Nina beranjak pulang. Sesampainya di rumah, suasana semakin ramai. Beberapa ibu-ibu sedang memotong sayuran di teras samping. Nina menyapa mereka dengan ramah, lalu langsung menuju kamar ibunya yang selama ini selalu ia jaga kebersihannya meski tidak ada yang menempati. Kamar itu masih wangi,
Aroma khas bedak dingin yang sering dipakai ibunya masih tercium samar-samar. Nina membuka lemari kayu jati yang kokoh itu, menyibakkan beberapa helai baju batik lama yang tergantung rapi. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain jarik, terdapat sebuah brankas besi kecil berwarna abu-abu kusam. Nina meraba lehernya, menarik keluar kalung tali hitam tempat ia menggantungkan kunci kecil brankas tersebut. Kunci itu tidak pernah lepas dari lehernya sejak ibunya meninggal. Dengan hati-hati, ia memasukkan anak kunci ke lubangnya dan memutarnya perlahan. Terdengar bunyi klik pelan, menandakan mekanisme kunci terbuka. Jantung Nina berdegup sedikit lebih kencang saat ia menarik pintu brankas yang berat itu. Di dalamnya, ia melihat kotak beludru merah tempat perhiasan ibunya. Nina membukanya, dan tersenyum lega melihat kalung emas berliontin zamrud itu masih ada di sana, berkilau indah meski minim cahaya. Ia mengelus liontin itu dengan sayang. Namun, senyum Nina perlahan memudar saat matanya beralih ke tumpukan dokumen di samping kotak perhiasan. Biasanya, di bawah tumpukan akta kelahiran dan kartu keluarga, terdapat sebuah map plastik tebal berwarna biru. Map itu berisi sertifikat tanah warisan ibunya. Tanah seluas 2 hektar di pinggir pantai yang sangat strategis. Tanah itu adalah aset paling berharga yang dimiliki keluarga mereka, yang selalu dipesan ibunya untuk dijaga baik-baik dan tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan hidup dan mati. Tangan Nina gemetar saat ia mengangkat akta kelahiran dan dokumen lainnya. Map biru itu tidak ada. Napernya seakan berhenti. Ia mengaduk-aduk isi brankas dengan panik. Ia mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di lantai. BPKB motor lama ayahnya ada. Surat nikah orang tuanya ada. Ijazah sekolah Nina ada. Tapi sertifikat tanah itu lenyap. Tidak mungkin, desis Nina. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Aku tidak pernah memindahkannya. Terakhir kali aku melihatnya bulan lalu saat membersihkan lemari ini. Map itu masih ada di sana. Nina memeriksa sekali lagi, bahkan meraba bagian dalam brankas sampai ke sudut-sudutnya, berharap map itu terselip atau menempel di dinding brankas. Nil, ruang besi itu kosong melompong selain dokumen-dokumen yang berserakan di lantai. Pikiran Nina langsung tertuju pada satu orang. Paman Rusdi. Hanya Paman Rusdi yang memiliki kunci cadangan brankas ini. Ibunya mempercayakan kunci duplikat itu kepada kakaknya dengan alasan keamanan. Jika sewaktu-waktu Nina kehilangan kuncinya. Dengan langkah tergesa-gesa dan napas memburu, Nina keluar dari kamar ibunya sambil membawa kotak perhiasan itu. Ia mencari Paman Rusdi. Pria itu tidak ada di ruang tengah. Nina mencarinya ke teras depan, dan menemukan pamannya sedang merokok sambil mengobrol dengan salah satu tetangga pria. Paman, panggil Nina. Suaranya terdengar sedikit tinggi, membuat tetangga yang sedang mengobrol menoleh kaget. Paman Rusdi menoleh. Keningnya berkerut melihat wajah keponakannya yang pucat pasi. Ada apa, Nina? Kenapa teriak-teriak begitu? Tidak enak didengar tetangga. Maaf, Paman. Tapi ini penting, kata Nina, berusaha menekan emosinya. Bisa kita bicara sebentar di dalam? Hanya berdua. Paman Rusdi tampak enggan. Ia mematikan rokoknya di asbak dengan gerakan lambat. Ya sudah, mari masuk. Mereka berdua masuk ke ruang tamu. Nina memastikan tidak ada orang lain di sekitar mereka sebelum bertanya. Paman, sertifikat tanah ibu di mana? Tanya Nina langsung ke inti masalah. Matanya menatap tajam ke mata pamannya. Paman Rusdi tampak tersentak sedikit. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia memasang wajah bingung yang dibuat-buat. Sertifikat tanah? Maksudmu tanah yang di pantai itu? Ya di brankaslah. Di mana lagi? Kan kamu yang pegang kuncinya. Tidak ada, Paman. Sergah Nina. Suaranya mulai bergetar. Aku baru saja membukanya. Semua dokumen lain ada. Perhiasan ibu juga ada. Tapi sertifikat tanah itu hilang. Map birunya tidak ada sama sekali. Paman Rusdi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Nina. Waduh, kok bisa hilang? Kamu lupa taruh kali. Nina, coba cari lagi yang teliti.
Mungkin terselip di antara baju-baju atau jatuh di belakang lemari. Tidak mungkin lupa taruh. Paman, aku tidak pernah mengeluarkannya dari brankas. Tidak pernah, tegas Nina. Paman punya kunci cadangannya, kan? Apa paman pernah membuka brankas itu tanpa sepengetahuan Nina? Wajah Paman Rusdi memerah padam, antara marah dan gugup. Hei, Nina, kamu menuduh pamanmu sendiri mencuri? Lancang sekali mulutmu. Paman ini yang mengurus kamu sejak ibumu meninggal. Kunci itu paman simpan baik-baik di laci meja paman. Tidak pernah paman sentuh-sentuh. Lagian buat apa paman ambil sertifikat itu? Tanah itu kan atas nama ibumu. Mau dijual juga susah kalau tidak ada tanda tangan ahli warisnya, yaitu kamu. Argumen Paman Rusdi terdengar masuk akal di telinga Nina. Namun gestur tubuhnya mengatakan hal lain. Keringat yang mengalir di leher pamannya. Tangannya yang gemetar saat menyalakan rokok baru. Semua itu tidak luput dari pengamatan Nina. Tapi Nina tidak punya bukti. Ia hanya bisa menelan ludah. Menahan rasa frustrasi yang membuncah di dadanya. Aku tidak menuduh, Paman. Aku hanya bertanya. Itu warisan ibu satu-satunya. Kalau hilang, bagaimana nasib Nina nanti? Suara Nina melembut, berubah menjadi rintihan keputusasaan. Melihat Nina mulai melunak, Paman Rusdi kembali bersikap manis. Ia menepuk-nepuk bahu Nina dengan kaku. Sudahlah, jangan panik dulu. Nanti kita cari sama-sama pelan-pelan. Mungkin kamu memang lupa. Namanya juga manusia. Yang penting sekarang fokus dulu ke pernikahanmu. Jangan sampai masalah sepele begini merusak suasana bahagia. Lukas sebentar lagi datang. Hapus air matamu itu. Jelek dilihat calon suami kalau matanya bengkak. Belum sempat Nina menjawab. Suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Itu mobil Lukas. Paman Rusdi langsung bergegas keluar menyambut tamu agung itu, meninggalkan Nina yang masih terpaku di ruang tamu dengan hati yang berkecamuk. Masalah sepele? Bagaimana mungkin hilangnya sertifikat tanah seluas 2 hektar dianggap masalah sepele? Nina menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak boleh terlihat kacau di depan Lukas. Ia harus mencari tahu kemana perginya sertifikat itu, tapi ia harus melakukannya dengan hati-hati. Lukas masuk ke dalam rumah dengan senyum lebar. Namun kali ini senyumnya tidak mencapai matanya. Ada gurat kelelahan dan ketegangan di wajah bule itu. Ia mengenakan kemeja linen putih yang sedikit kusut. Berbeda dengan penampilannya yang selalu rapi kemarin. Halo, sayang. Sapa Lukas sambil memeluk Nina singkat. Aroma parfum maskulin bercampur bau rokok menguar dari tubuhnya. Bagaimana tidurmu semalam? Bermimpi indah tentang masa depan kita. Nina memaksakan senyum. Iya, Lukas. Tidurku nyenyak. Kamu sendiri bagaimana? Lukas tidak menjawab pertanyaan Nina. Ia malah langsung duduk di sofa dan memberi isyarat agar Paman Rusdi ikut duduk. Begini, sayang, Pak Rusdi. Ada hal penting yang harus aku bicarakan. Ini soal tanggal pernikahan. Kenapa dengan tanggalnya? Nak Lukas, bukankah kita sepakat bulan depan? Tanya Paman Rusdi antusias. Lukas menggeleng cepat. Wajahnya berubah serius. Tidak bisa bulan depan. Harus minggu depan. Paling lambat hari Minggu besok lusa akad nikahnya harus sudah dilaksanakan. Minggu depan? Pekik Nina kaget. Lukas, itu terlalu cepat. Kita belum siap apa-apa. Berkas-berkas ke KUA juga butuh waktu untuk diurus. Apalagi kamu warga negara asing. Tidak mungkin selesai dalam 3 hari. Lukas menggebrak meja pelan, membuat Nina tersentak. Sifat penyabarnya yang selama ini Nina kenal seolah menguap begitu saja. Nina, tolong mengerti. Visaku bermasalah. Izin tinggalku akan habis 2 minggu lagi. Kalau kita tidak menikah minggu depan, aku harus pulang ke Jerman untuk mengurus perpanjangan, dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kamu mau kita terpisah lagi? Kamu mau rencana kita gagal? Nada suara Lukas meninggi. Matanya melotot menatap Nina. Ini pertama kalinya Lukas membentak Nina. Gadis itu terdiam, ketakutan melihat perubahan drastis pada tunangannya. Tapi Lukas,
Adat di sini tidak bisa sembarangan. Tetangga juga butuh diundang dengan layak. Cicit Nina pelan. Persetan dengan adat, potong Lukas kasar. Lalu ia menyadari kekasarannya dan menarik napas panjang, mencoba melembutkan suaranya kembali. Ia meraih tangan Nina, menggenggamnya erat, terlalu erat hingga terasa sakit. Maafkan aku, sayang. Aku cuma stres. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku sudah keluar uang banyak. Maksudku, aku sudah berkorban banyak untuk bisa sampai di tahap ini. Tolonglah, turuti kemauanku kali ini saja. Kita nikah siri dulu atau nikah agama dulu secara sederhana minggu depan. Yang penting sah. Resepsinya bisa menyusul nanti setelah urusan visaku beres. Bagaimana? Nina menatap Lukas dengan bingung. Ada sesuatu yang sangat mendesak dalam sorot mata pria itu. Bukan sorot mata penuh cinta yang merindu, melainkan sorot mata ketakutan dan kepanikan, seolah-olah ia sedang dikejar oleh sesuatu, atau seseorang. Paman Rusdi yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Ide bagus itu. Saya setuju dengan Nak Lukas. Yang penting sah dulu secara agama. Biar tidak jadi fitnah kalau kalian sering jalan berdua. Urusan surat-surat negara bisa diurus belakangan lewat jalur belakang. Nanti paman yang bantu carikan kenalan orang dalam. Yang penting akad dulu minggu depan. Nina menatap paman Rusdi dan Lukas bergantian. Keduanya seolah sudah bersekongkol. Pamannya yang biasanya sangat menjunjung tinggi gengsi dan ingin pesta besar, tiba-tiba setuju dengan pernikahan yang terburu-buru dan sederhana. Dan Lukas yang selalu berkata ingin memberikan pesta pernikahan impian Bak Putri Raja untuk Nina, kini malah memaksa menikah secepat kilat. Ada apa ini sebenarnya? Batin Nina menjerit. Tapi paman, bagaimana dengan persiapan catering? Baju pengantin? Tamu undangan? Nina mencoba mencari alasan lain. Halah, itu gampang. Catering bisa pesan di warung Bu Marni, baju sewa saja yang ada. Tamu cukup keluarga inti dan tetangga dekat. Uang 1 miliar dari Nak Lukas itu kan masih utuh. Ambil saja sedikit buat biaya mendadak ini. Sisanya simpan buat masa depan kalian, kata Paman Rusdi dengan entengnya. Lukas mengangguk setuju. Benar, sayang. Uang itu untuk kamu. Pakai saja. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku ingin kamu jadi milikku secepatnya. Jangan buat aku kecewa. Nina, ingat, aku sudah membuktikan keseriusanku dengan mahar itu. Kalimat terakhir Lukas terdengar seperti ancaman halus di telinga Nina. Ia merasa terpojok. Di satu sisi, sertifikat tanah ibunya hilang dan pamannya bersikap mencurigakan. Di sisi lain, calon suaminya berubah menjadi temperamental dan memaksanya menikah dalam hitungan hari. Nina merasa seperti boneka yang sedang ditarik-tarik benangnya oleh dua dalang yang sedang menyembunyikan skenario besar. Baiklah, ucap Nina akhirnya dengan suara lemah. Menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa lagi saat ini. Kalau memang itu yang terbaik, aku ikut saja. Lukas langsung tersenyum puas. Senyum kemenangan yang membuat bulu kuduk Nina meremang. Ia mencium punggung tangan Nina. Terima kasih, sayang. Kamu memang wanita terbaik. Kamu tidak akan menyesal memilihku. Sore itu berlalu dengan kesibukan baru yang lebih gila. Paman Rusdi sibuk menelepon sana-sini untuk mengatur pernikahan kilat. Lukas pamit pulang lebih awal dengan alasan harus bertemu klien. Penting untuk urusan pekerjaan terakhirnya sebelum cuti menikah. Sepeninggal mereka, Nina kembali masuk ke kamar. Ia duduk di lantai, bersandar pada pintu lemari ibunya. Ia memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela. Firasatnya semakin kuat mengatakan bahwa ada benang merah antara hilangnya sertifikat tanah dan desakan pernikahan yang tiba-tiba ini. Tanah itu dijual. Bisik sebuah suara kecil di kepala Nina. Tanah itu dijual untuk mendapatkan uang 1 miliar itu. Pikiran itu begitu mengerikan hingga membuat Nina mual. Jika benar begitu, berarti Lukas bukanlah orang kaya. Berarti uang mahar yang dipuja-puja satu kampung itu adalah uang hasil curian dari harta Nina sendiri. Dan Paman Rusdi? Apakah tega paman kandungnya sendiri bersekongkol menipu keponakannya yang yatim piatu? Nina menggeleng kuat-kuat. Ia harus membuktikannya.
Ia tidak bisa hanya menduga-duga. Jika ia menuduh tanpa bukti, ia yang akan dianggap gila atau tidak tahu diuntung. Aku harus ke kantor BPN, gumam Nina. Matanya menyala dengan tekad baru. Besok pagi-pagi sekali, aku harus ke kota. Aku harus mengecek status tanah ibu di Badan Pertanahan Nasional. Hanya di sana aku bisa mendapatkan jawaban pasti. Di luar, langit mulai gelap. Awan mendung bergulung-gulung menutupi bulan. Seolah alam pun tahu bahwa ada badai kebohongan yang sedang menyelimuti rumah itu. Nina bangkit berdiri, menghapus sisa air matanya. Gadis desa yang lugu itu kini mulai menyadari bahwa ia sedang berada di tengah permainan ular berbisa, dan ia harus menjadi lebih cerdik jika tidak ingin mati terlilit. Esok hari akan menjadi penentuan. Nina bersumpah demi arwah ibunya. Ia akan membongkar kebenaran ini, sepahit apapun rasanya. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan desa ketika Nina mengendap-endap keluar dari rumahnya. Jam di dinding ruang tengah baru menunjukkan pukul 5 pagi. Suara dengkuran halus Paman Rusdi masih terdengar dari kamarnya yang pintunya sedikit terbuka. Dengan jantung berdebar kencang, Nina menyalakan motor matik tuanya di ujung jalan agar suaranya tidak membangunkan seisi rumah. Ia meninggalkan secari kertas di atas meja makan, berpesan bahwa ia harus pergi ke pasar kota untuk membeli kain tambahan dan pernak-pernik souvenir yang kurang untuk persiapan akad nikah. Sebuah kebohongan kecil yang terpaksa ia buat demi mengungkap kebohongan besar yang sedang mengepung hidupnya. Perjalanan menuju pusat kota memakan waktu hampir 2 jam. Angin pagi yang dingin menusuk tulang, namun tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di hati Nina. Sepanjang jalan, pikirannya melayang pada tanah warisan ibunya. Tanah itu bukan sekadar hamparan pasir dan pohon kelapa. Tanah itu adalah saksi bisu perjuangan ibunya membesarkan Nina seorang diri setelah ayahnya meninggal. Ibunya selalu berkata bahwa tanah itu adalah jaminan hidup Nina, benteng terakhir jika dunia tidak berpihak pada mereka. Dan sekarang, benteng itu terancam runtuh oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Sesampainya di kota, Nina langsung memacu motornya menuju kantor Badan Pertanahan Nasional. Gedung pemerintah itu tampak kaku dan mengintimidasi dengan cat putihnya yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Nina memarkir motornya dan merapikan jilbabnya yang sedikit berantakan terkena angin. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Suasana di dalam kantor pelayanan masih cukup sepi karena jam operasional baru saja dibuka. Nina mengambil nomor antrean dan duduk di kursi tunggu yang terbuat dari besi dingin. Ia meremas-remas tas tangannya. Matanya tak lepas menatap layar monitor yang menampilkan nomor urut panggilan. Setiap bunyi denting panggilan membuat jantungnya melompat. Nomor antrean A05. Silakan ke loket 2. Suara mesin pemanggil terdengar. Itu nomor Nina. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju loket. Di sana duduk seorang petugas wanita paruh baya dengan kacamata tebal yang tergantung di lehernya. Petugas itu menatap Nina dengan ramah namun formal. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa dibantu?" tanya petugas itu. "Selamat pagi, Bu," jawab Nina. Suaranya terdengar parau. Ia berdeham sedikit untuk menjernihkan tenggorokannya. "Saya ingin mengecek status kepemilikan tanah, Bu. Ini fotokopi sertifikat lama dan kartu tanda penduduk saya. Tanah itu atas nama ibu saya, almarhumah Ibu Sarah." Nina menyerahkan selembar kertas fotokopi sertifikat tanah yang untungnya pernah ia simpan di dalam dompetnya sebagai arsip pribadi, terpisah dari dokumen asli yang hilang di brankas. Petugas itu menerima berkas tersebut dan mulai mengetikkan nomor identifikasi tanah di komputernya. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Hanya suara ketikan keyboard yang terdengar, seolah menghitung mundur waktu menuju kehancuran harapan Nina. Petugas itu mengernyitkan dahi, lalu membetulkan letak kacamatanya. Ia menatap layar komputer dengan saksama, lalu beralih menatap Nina dengan tatapan bingung. "Mbak Nina, maaf sebelumnya. Apakah Mbak yakin tanah ini masih atas nama Ibu Sarah?" tanya petugas itu hati-hati. "Yakin, Bu. Sangat yakin. Belum pernah ada proses jual beli atau balik nama. Ibu saya sudah meninggal 3 tahun lalu, dan saya adalah ahli waris tunggalnya," jawab Nina tegas,
Meski hatinya mulai mencelos melihat ekspresi petugas itu. Petugas itu memutar layar monitornya sedikit agar Nina tidak bisa melihat. Lalu berkata dengan nada menyesal. Data di sistem kami menunjukkan bahwa status tanah ini sudah berubah. Mbak, tanah ini sudah beralih kepemilikan sejak 2 minggu yang lalu. Dunia Nina serasa berputar. Lututnya lemas seketika. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja loket agar tidak ambruk. Apa? Beralih kepemilikan? Maksud ibu sudah dijual? Tapi siapa yang menjual? Saya tidak pernah menandatangani apapun. Di sini tercatat tanah tersebut sudah dibeli oleh PT Indah Permai Development, sebuah perusahaan pengembang properti villa. Proses balik namanya dilakukan berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris Bapak Hartono di Jalan Merpati nomor 21. Jelas petugas itu sambil menunjuk data di layar. Air mata Nina mulai menggenang. Ketakutan terbesarnya terbukti. Tanah itu benar-benar sudah dijual. Hilang sudah warisan ibunya. Hilang sudah kenangan masa kecilnya. Namun, di tengah rasa hancur itu, api kemarahan mulai menyala. Ia harus tahu siapa yang berani melakukan ini. Terima kasih, Bu. Ucap Nina singkat. Tanpa menunggu jawaban petugas yang tampak prihatin, Nina langsung berbalik dan berlari kecil keluar dari gedung itu. Tujuan selanjutnya adalah kantor notaris Hartono. Letaknya tidak terlalu jauh dari kantor Badan Pertanahan Nasional. Hanya sekitar 10 menit perjalanan. Nina memacu motornya dengan pikiran kalut. Ia tidak peduli dengan klakson kendaraan lain yang memperingatkannya karena menyalip terlalu nekat. Yang ada di kepalanya hanyalah satu hal, mencari bukti. Kantor notaris Hartono adalah sebuah ruko 2 lantai yang terlihat mewah dengan pintu kaca besar dan papan nama berwarna emas. Nina mendorong pintu kaca itu dengan kasar. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahnya. Kontras dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Seorang resepsionis muda dengan seragam rapi menyapanya. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin bertemu Pak Hartono. Ini soal akta jual beli tanah di Desa Karanganyar atas nama Ibu Sarah, kata Nina dengan napas terengah-engah. Maaf, Mbak. Pak Hartono sedang ada sidang di luar kota. Mbak bisa bicara dengan asisten beliau, Mas Andre, yang menangani berkas tersebut. Kebetulan Mas Andre ada di ruangan arsip, jawab resepsionis itu. Setelah menunggu beberapa menit, seorang pria muda berkacamata keluar menemui Nina. Ia memperkenalkan diri sebagai Andre. Nina langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Ia mengaku sebagai keponakan pemilik tanah yang ingin memastikan kelengkapan berkas karena merasa ada yang janggal, tanpa mengungkapkan identitas aslinya sebagai ahli waris yang dicurangi agar pihak notaris tidak curiga dan menutup-nutupi data. Oh, tanah di pinggir pantai itu ya? Iya, saya ingat betul transaksinya. Itu transaksi cepat. Pembelinya, pihak pengembang, sangat antusias karena lokasinya strategis, kata Andre sambil membuka lemari arsip dan mengambil sebuah map tebal. Boleh saya lihat berkasnya, Mas? Terutama surat kuasanya. Soalnya bibi saya bilang dia tidak bisa hadir saat itu karena sakit. Pancing Nina, mencoba mengarang cerita. Iya, betul. Ibu Sarah, maaf, maksud saya ahli warisnya, Mbak Nina, tidak hadir saat penandatanganan. Beliau diwakili oleh pamannya dengan membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas meterai. Sebentar, ini berkasnya. Andre menyodorkan map itu ke hadapan Nina. Tangan Nina gemetar saat membuka lembaran demi lembaran dokumen itu. Di sana, terlampir fotokopi kartu tanda penduduk milik Paman Rusdi dan fotokopi kartu tanda penduduk miliknya sendiri. Dari mana Paman Rusdi mendapatkan fotokopi kartu identitas Nina? Ah, Nina ingat. Bulan lalu Paman Rusdi pernah meminjam kartu identitasnya dengan alasan untuk pendataan bantuan desa. Ternyata itu semua sudah direncanakan sejak lama. Mata Nina terbelalak saat melihat lembar surat kuasa menjual. Di bagian bawah surat itu, tertera tanda tangan atas nama Nina. Tanda tangan itu terlihat sangat mirip. Namun ada sedikit goresan yang kaku di bagian ujungnya. Itu bukan tanda tangan Nina. Itu tanda tangan palsu. Mas Andre. Suara Nina bergetar menahan amarah. Siapa yang datang membawa berkas ini saat transaksi?
Andre tampak berpikir sejenak, mengingat-ingat kejadian 2 minggu lalu. Waktu itu yang datang 2 orang laki-laki. Satu bapak-bapak paruh baya, orang lokal, badannya agak gemuk, pakai peci hitam. Dialah yang mengaku sebagai paman dari pemilik tanah dan membawa semua dokumen asli, termasuk sertifikat tanah. Deskripsi itu 100% cocok dengan Paman Rusdi. Dan satu lagi, desak Nina. Satu lagi pria asing, bule, tinggi, besar, rambut pirang. Dia tampan sekali, seperti model. Dia ikut mendampingi bapak itu. Kalau tidak salah, dia yang banyak bicara dengan pihak pembeli, seolah-olah dia yang menjadi perantara utamanya. Dia bicara bahasa Indonesia tapi logatnya masih kaku. Pihak pengembang sepertinya sangat percaya pada bule itu. Lanjut Andre. Lukas. Itu pasti Lukas. Dada Nina terasa sesak. Seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Jadi benar. Lukas dan Paman Rusdi bekerja sama. Lukas menggunakan pesona dan status orang asingnya untuk meyakinkan pembeli. Sementara Paman Rusdi menyediakan akses ke dokumen legal dan memalsukan tanda tangan Nina. Berapa harga tanah ini dijual, Mas? Tanya Nina pelan. Nyaris tak terdengar. 1.200.000.000 rupiah. Itu harga yang tercantum di akta. Pembayarannya dilakukan secara transfer sebagian, dan tunai sebagian atas permintaan penjual. Jawab Andre polos. Nina memejamkan mata. 1.200.000.000. Padahal harga pasaran tanah di daerah itu bisa mencapai 3–4 miliar rupiah. Mereka menjualnya dengan harga murah demi mendapatkan uang tunai secepatnya. Uang 1.200.000.000 rupiah. 1 miliar dipakai Lukas untuk melamar Nina agar terlihat kaya raya. Dan sisanya? Sisanya pasti masuk ke kantong Paman Rusdi dan Lukas sebagai uang saku. Betapa kejamnya skenario ini. Lukas melamar Nina menggunakan uang hasil curian dari Nina sendiri. Pria itu ingin menikahi Nina bukan karena cinta, tapi mungkin untuk mengamankan posisinya agar Nina tidak bisa menuntut di kemudian hari jika pencurian ini terbongkar. Jika mereka sudah menikah, harta istri menjadi harta bersama dalam persepsi Lukas yang licik. Atau mungkin ia punya rencana yang lebih jahat lagi setelah menikah nanti. Mbak? Mbak tidak apa-apa? Wajah Mbak pucat sekali. Tegur Andre cemas melihat Nina yang terdiam kaku. Nina membuka matanya. Sorot matanya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang hatinya telah dikhianati dengan cara yang paling brutal. Saya tidak apa-apa, Mas. Terima kasih banyak informasinya. Boleh saya minta fotokopi dokumen surat kuasa dan akta jual beli ini? Untuk arsip keluarga. Pinta Nina dengan nada datar namun tegas. Oh, tentu boleh. Sebentar saya fotokopikan. Sambil menunggu Andre memfotokopi bukti kejahatan itu, Nina mengepal tangannya erat-erat hingga kukunya memutih. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Jika Nina pulang dan marah-marah sekarang, Paman Rusdi dan Lukas pasti akan mengelak, memutarbalikan fakta, atau bahkan kabur membawa sisa uang dan dokumen lainnya. Nina butuh lebih dari sekadar fotokopi surat palsu. Ia butuh bukti aliran dana. Ia butuh bukti fisik uang itu ada di tangan mereka. Nina teringat kotak kaca berisi uang 1 miliar itu. Uang itu masih ada di rumahnya, di kamar Paman Rusdi. Dan ia juga harus mencari tahu kemana sisa uang 200 juta rupiah itu pergi. Ia harus membongkar kedok Lukas yang mengaku insinyur kaya raya itu. Ini fotokopinya, Mbak. Andre kembali menyerahkan beberapa lembar kertas. Nina menerimanya dan memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Terima kasih, Mas Andre. Anda sangat membantu. Nina berjalan keluar dari kantor notaris dengan langkah tegap. Matahari sudah tinggi. Sinarnya terik menyengat kulit. Namun Nina tidak merasakannya. Pikirannya sudah menyusun rencana. Hari ini juga, ia akan menjadi detektif untuk hidupnya sendiri. Ia akan pulang, bersikap manis seolah tidak tahu apa-apa, dan menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan panggung sandiwara yang telah mereka bangun. Di perjalanan pulang, Nina mampir ke sebuah toko elektronik kecil.
Ia membeli sebuah alat perekam suara mini berbentuk pena dan sebuah kamera pengintai kecil yang bisa disembunyikan di kancing baju. Uang tabungannya yang tidak seberapa ia habiskan hari itu demi mendapatkan alat-alat tersebut. Tunggu aku, Lukas. Tunggu aku, Paman. Gumam Nina di balik helmnya. Deru motornya membelah jalanan aspal yang panas. Kalian pikir aku gadis desa bodoh yang bisa ditipu dengan wajah tampan dan tumpukan uang kertas? Kalian salah besar. Kalian baru saja membangunkan harimau tidur. Sesampainya di rumah, hari sudah siang. Paman Rusdi sedang duduk santai di teras sambil merokok. Wajahnya tampak sangat puas. Melihat Nina datang, ia langsung menegakkan duduknya. Lama sekali kamu, Nina? Ke pasar atau kemana? Lukas tadi menelepon. Katanya dia mau datang nanti malam untuk makan malam bersama. Dia minta dimasakkan opor ayam kesukaannya, kata Paman Rusdi dengan nada memerintah. Nina memarkir motornya, lalu tersenyum manis. Senyum paling palsu yang pernah ia buat seumur hidupnya. Maaf, Paman. Tadi di pasar ramai sekali. Harus tawar-menawar kain biar dapat murah. Iya, nanti Nina masakan opor ayam yang paling enak buat Lukas. Kan calon suami harus diservis dengan baik. Paman Rusdi tertawa senang mendengar jawaban Nina. Nah, begitu dong. Itu baru keponakan Paman. Jadilah istri yang penurut, biar suamimu makin sayang dan uang belanjamu makin banyak. Nina mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam kamarnya, ia melempar tasnya ke atas kasur. Ia mengeluarkan lembaran fotokopi dari notaris tadi dan menyembunyikannya di bawah kasur, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Kemudian ia mengeluarkan alat perekam suara yang baru dibelinya. Ia mengetesnya sebentar. Berfungsi dengan baik. Malam ini, Lukas akan datang. Malam ini, Nina akan memulai aksi balas dendamnya. Ia akan mencari cara untuk mengakses barang-barang pribadi Lukas. Ia harus tahu di mana sisa uang itu dan bukti transfer dari pengembang. Koper Lukas. Ya? Nina ingat Lukas selalu membawa tas kerja kulit berwarna coklat yang tidak pernah ia lepas. Tas itu pasti menyimpan rahasia lain. Nina menatap cermin. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyala tajam. Ia memoles sedikit bedak dan lipstik agar tidak terlihat pucat. Ia harus tampil cantik malam ini. Cantik dan mematikan. Permainan dimulai. Bisiknya pada pantulan dirinya sendiri di cermin. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di ufuk barat, digantikan oleh selimut malam yang pekat. Di dapur rumah Nina, aroma santan yang mendidih bercampur dengan harum serai dan daun jeruk memenuhi udara. Nina sedang mengaduk panci besar berisi opor ayam, masakan kesukaan Lukas. Gerakan tangannya teratur, namun pikirannya melayang jauh. Setiap putaran sendok sayur di dalam panci seolah memutar kembali kepingan-kepingan kebohongan yang baru saja ia temukan hari ini. Di ruang tengah, Paman Rusdi sedang sibuk menata meja makan. Ia mengeluarkan piring-piring keramik terbaik peninggalan Ibu Nina yang jarang sekali dipakai. Paman Rusdi bersenandung kecil. Suasana hatinya tampak sangat riang. Bagi Paman Rusdi, malam ini adalah perayaan awal kesuksesannya. Ia merasa rencananya berjalan mulus tanpa hambatan, tidak menyadari bahwa keponakan yang ia anggap lugu itu kini sedang memegang pisau dapur dengan genggaman yang sangat erat, membayangkan memotong jaring-jaring tipu daya yang menjeratnya. Nina, jangan lupa sambal goreng atinya. Lukas suka yang agak pedas, kan? Seru Paman Rusdi dari ruang tengah. Iya, Paman. Ini sudah siap, sahut Nina. Ia berusaha menormalkan suaranya, menekan getaran amarah yang siap meledak kapan saja. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar berhenti di depan pagar. Nina mematikan kompor. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kasmaran seperti biasanya, melainkan karena adrenalin seorang pemburu yang melihat mangsanya datang. Ia mengintip dari balik tirai jendela dapur. Lukas turun dari mobil suaannya. Penampilannya malam ini terlihat sedikit berantakan namun tetap mempesona. Ia mengenakan kemeja biru tua yang lengan panjangnya digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangannya. Di tangan kanannya,
Ia menjinjing sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua yang terlihat tebal dan berat. Tas itu. Nina memicingkan matanya. Tas itu tidak pernah lepas dari Lukas setiap kali ia datang berkunjung belakangan ini. Biasanya Nina tidak peduli, mengira itu hanya berisi laptop atau berkas pekerjaan insinyurnya. Namun malam ini, tas itu terlihat seperti peti harta karun yang menyimpan kunci dari semua misteri. "Selamat malam, keluargaku," sapa Lukas dengan suara baritonnya yang khas saat memasuki rumah. Ia merentangkan tangannya, memeluk Paman Rusdi sekilas, lalu matanya mencari-cari sosok Nina. Nina keluar dari dapur dengan senyum yang sudah ia latih di depan cermin selama 1 jam terakhir. Senyum manis, patuh, dan penuh cinta. "Selamat malam, Lukas. Kamu tepat waktu. Makanannya baru saja matang." Lukas menghampiri Nina, mengecup keningnya dengan lembut. "Aroma masakanmu selalu membuatku rindu rumah. Sayang, di Jerman, susah sekali mencari opor ayam seenak buatanmu." "Ah, kamu bisa saja," jawab Nina tersipu pura-pura. Matanya melirik sekilas ke tas kulit yang kini diletakkan Lukas di atas sofa, tepat di samping tempat duduknya. Lukas meletakkannya dengan hati-hati, seolah tas itu berisi bom yang bisa meledak jika terguncang. "Duduklah dulu, Nak Lukas. Saya buatkan teh manis hangat dulu ya," kata Paman Rusdi ramah. "Terima kasih, Pak Rusdi. Tapi sepertinya saya butuh ke kamar mandi sebentar. Udara di luar sangat panas dan lembab. Saya merasa lengket sekali. Boleh saya numpang cuci muka dan ganti baju? Kebetulan saya bawa kaos ganti di mobil," pinta Lukas sambil mengibas-ngibaskan kerah kemejanya yang basah oleh keringat. "Oh, tentu saja. Anggap saja rumah sendiri. Kamar mandi ada di belakang, dekat dapur. Handuk bersih ada di gantungan," jawab Paman Rusdi antusias. Lukas mengangguk berterima kasih. Ia berdiri, lalu menatap tas kulitnya sejenak. Ada keraguan di matanya. Ia melirik Paman Rusdi dan Nina. Mungkin ia merasa aman karena berada di rumah calon istrinya dan sekutunya sendiri. Akhirnya, ia meninggalkan tas itu di sofa dan berjalan menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. "Aku ambil baju ganti di mobil dulu sebentar," kata Lukas sebelum berbelok ke belakang. Nina melihat kesempatan emas itu terbentang di depan matanya. Paman Rusdi sedang sibuk di dapur membuat teh. Lukas sedang berjalan ke mobil lalu ke kamar mandi. Ruang tengah kosong. Hanya ada Nina dan tas kulit itu. Dengan langkah cepat dan tanpa suara seperti kucing, Nina mendekati sofa. Ia berlutut di depan tas kulit itu. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh permukaan kulit tas yang dingin. Tas itu terkunci. Bukan kunci gembok biasa, melainkan kunci kombinasi 3 digit angka yang tertanam di gespernya. Nina menelan ludah. Waktunya tidak banyak. Mungkin hanya 5 atau 10 menit sebelum Lukas selesai mandi. Ia memutar otak. Apa sandinya? Lukas adalah orang yang narsis namun juga romantis dengan caranya sendiri. Orang seperti dia biasanya menggunakan angka-angka yang memiliki arti sentimental agar mudah diingat. Nina mencoba tanggal lahir Lukas. 1, 9, 8. Klik. Terkunci. Nina mencoba tanggal hari ini. 2, 1, 0. Klik. Terkunci. Salah lagi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Nina. Suara air keran yang dinyalakan terdengar dari kamar mandi. Itu artinya Lukas sudah mulai membasuh diri. Waktu semakin menipis. "Ayo berpikir, Nina. Berpikir." Batinnya menjerit. Lalu ia teringat ucapan Lukas saat melamarnya kemarin. 6 bulan ini adalah waktu terindah dalam hidupku. 6 bulan lalu. Tanggal mereka resmi berpacaran. Tanggal 14 Juli. Lukas selalu merayakan tanggal itu setiap bulannya dengan membelikan Nina coklat atau bunga. Lukas sangat terobsesi dengan tanggal itu. Jari-jari Nina yang gemetar memutar roda angka. 1, 4, 7. Klik. Bunyi itu terdengar sangat kecil, namun bagi telinga Nina, itu terdengar seperti ledakan meriam. Gesper tas terbuka. Nina menahan napas. Ia menoleh ke arah dapur dan kamar mandi untuk memastikan situasi aman.
Paman Rusdi masih terdengar mengaduk gelas dengan sendok. Suara guyuran air masih terdengar dari kamar mandi. Aman. Dengan hati-hati, Nina mengangkat penutup tas. Isi tas itu membuat mata Nina terbelalak lebar. Tidak ada laptop. Tidak ada berkas proyek insinyur. Yang ada adalah tumpukan uang tunai. Gepokan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang diikat karet gelang, ditumpuk tidak beraturan. Nina menaksir jumlahnya mungkin sekitar 200 juta rupiah. Ini pasti sisa uang hasil penjualan tanah itu. Uang sisa setelah 1 miliarnya dipamerkan di dalam kotak kaca. Tapi Nina butuh lebih dari sekadar uang tunai. Ia butuh dokumen. Ia butuh bukti tertulis yang mengaitkan Lukas dengan penjualan tanah itu. Tangannya mengaduk-aduk bagian dalam tas dengan cepat namun hati-hati agar tidak mengubah posisi barang terlalu banyak. Di selipan kantong bagian dalam, jari Nina menyentuh sebuah amplop coklat besar. Ia menariknya keluar. Di sudut amplop itu terdapat logo perusahaan yang familiar. PT Indah Permai Development. Jantung Nina seakan berhenti berdetak. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat salinan surat perjanjian jual-beli tanah. Di sana tertulis jelas nama penjual, Sarah, diwakili oleh Rusdi berdasarkan surat kuasa, dan nama pembeli, PT Indah Permai Development. Dan di lembar berikutnya, terdapat bukti tanda terima pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.200.000.000 yang ditransfer ke rekening bank lokal atas nama Lukas Muller. Ya Allah! Desis Nina. Tubuhnya lemas seketika. Semua teka-teki itu kini terjawab sudah dengan gamblang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi prasangka. Ini adalah fakta hitam di atas putih. Paman Rusdi menjual tanah ibunya, dan uangnya ditransfer ke rekening Lukas. Lukas kemudian menarik tunai uang itu, memasukkan 1 miliar ke dalam kotak kaca sebagai mahar untuk menipu Nina, dan menyimpan sisanya di dalam tas ini. Kejahatan yang sangat rapi, sangat terencana, dan sangat menyakitkan. Nina melirik jam dinding. Sudah 5 menit berlalu. Ia harus bergegas. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia memotret semua dokumen itu. Ia memotret bukti transfer, memotret surat perjanjian, dan memotret tumpukan uang di dalam tas. Ia memastikan setiap foto terlihat jelas dan bisa terbaca. Setelah selesai memotret, Nina memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop dan menyelipkannya kembali ke tempat semula. Ia merapikan posisi tumpukan uang agar terlihat seperti tidak pernah disentuh. Lalu, ia menutup tas itu dan memutar acak kembali kode angkanya. Klik. Tas terkunci kembali. Nina bangkit berdiri. Lututnya terasa goyah. Ia segera duduk di kursi ruang tamu, mengambil majalah bekas yang ada di meja, dan berpura-pura membacanya. Napasnya masih memburu. Ia berusaha mengatur napas, menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan lewat mulut. Tenang, Nina. Tenang. Kamu sudah pegang kartunya. Sekarang tinggal mainkan permainannya. Bisiknya pada diri sendiri. Tepat saat Nina berhasil menormalkan napasnya, pintu kamar mandi terbuka. Lukas keluar dengan wajah segar, rambutnya basah disisir ke belakang, dan ia sudah berganti mengenakan kaos polo berwarna putih bersih. Ah, segar sekali! Seru Lukas sambil mengusap lehernya dengan handuk kecil. Ia berjalan menuju ruang tengah, matanya langsung tertuju pada tas kulitnya di sofa. Nina menahan napas. Apakah Lukas curiga? Apakah posisi tasnya bergeser sedikit? Lukas menatap tas itu sejenak, lalu tersenyum pada Nina. Tidak ada tanda-tanda kecurigaan. Ia duduk kembali di samping tasnya, lalu menepuk tas itu pelan seolah menyapa kawan lama. Maaf lama ya, sayang. Air di sini segar sekali. Aku jadi betah mandi lama-lama, kata Lukas santai. Paman Rusdi datang membawa nampan berisi 3 gelas teh manis hangat. Nah, ini dia tehnya. Mari diminum dulu. Nak Lukas, segar ini, gula batunya asli. Terima kasih, Pak Rusdi. Anda memang calon mertua terbaik. Puji Lukas sambil menyeruput tehnya. Mereka pun berpindah ke meja makan. Hidangan opor ayam, sambal goreng ati,
dan kerupuk udang sudah tersaji menggoda. Namun bagi Nina, makanan itu terlihat hambar. Ia merasa mual melihat dua laki-laki di hadapannya ini makan dengan lahap sambil tertawa-tawa di atas penderitaannya. Di sela-sela makan malam, Nina mulai melancarkan serangan halusnya. Ia menyalakan alat perekam suara berbentuk pena yang ia selipkan di saku gamisnya sebelum duduk. "Lukas," panggil Nina lembut sambil menuangkan air putih ke gelas Lukas. "Aku penasaran deh. Kamu kan insinyur hebat di Jerman. Memangnya proyek apa yang kamu kerjakan di sana sampai bisa menabung uang sebanyak itu?" Lukas berhenti mengunyah sejenak. Ia tampak sedikit kaget dengan pertanyaan Nina yang tiba-tiba. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia meletakkan sendoknya, lalu memasang wajah bangga yang dibuat-buat. "Oh, itu proyek rahasia perusahaan otomotif besar. Sayang, aku mendesain sistem aerodinamis untuk mobil sport terbaru. Gajinya memang besar, tapi tekanannya juga tinggi. Makanya aku butuh liburan ke Indonesia, dan bertemu bidadari sepertimu," jawab Lukas lancar, seolah sudah menghafal naskah drama. "Wah, hebat sekali ya," puji Paman Rusdi sambil menggeleng-gelengkan kepala kagum. "Pantas saja uangnya banyak. Kalau di sini, kerja seumur hidup jadi petani juga belum tentu dapat 1 miliar. Nina tersenyum tipis. "Lalu, bagaimana dengan keluargamu di Jerman? Apa mereka tahu kamu mau menikah minggu depan? Kok kamu tidak pernah video call dengan mereka?" Pertanyaan ini membuat Lukas tersedak sedikit. Ia buru-buru minum air putih. Wajahnya memerah. Ya, tentu saja mereka tahu. Ibuku sangat senang. Tapi, ya, kamu tahu kan perbedaan waktu antara Indonesia dan Jerman. Susah sekali mencari waktu yang pas. Lagi pula ibuku sudah tua. Dia gaptek, tidak bisa pakai smartphone canggih." Kebohongan lagi. Nina tahu Lukas pernah bercerita di awal perkenalan mereka bahwa ibunya adalah dosen universitas yang aktif di media sosial. Sekarang tiba-tiba ibunya jadi gaptek? Lukas mulai lupa dengan kebohongannya sendiri. "Sayang sekali ya," kata Nina dengan nada sedih yang dibuat-buat. "Padahal aku ingin sekali menyapa beliau. Meminta restu langsung." "Nanti saja, sayang. Nanti setelah kita menikah, aku akan bawa kamu ke Jerman. Kita akan kunjungi ibu di sana. Dia pasti langsung jatuh cinta padamu," janji Lukas dengan manis. Janji kosong yang tidak akan pernah ditepati. Paman Rusdi yang sudah selesai makan, mulai menyalakan rokoknya. Asap rokok mengepul di ruangan itu, menambah sesak dada Nina. "Ngomong-ngomong, Nak Lukas, soal pernikahan minggu depan. Itu kan butuh biaya tambahan untuk sewa tenda dan lain-lain karena mendadak. Apa tidak sebaiknya kita pakai uang yang ada di tas Nak Lukas itu? Saya lihat tadi tasnya berat. Sepertinya bawa uang tunai lagi ya." Paman Rusdi berkata dengan nada bercanda namun matanya menatap tajam ke tas kulit di sofa ruang tamu. Sifat serakahnya tidak bisa disembunyikan. Ia sepertinya tahu bahwa Lukas masih memegang sisa uang hasil penjualan tanah, dan ia ingin bagiannya lagi. Lukas tertawa canggung. Ia melirik tasnya dengan waspada. "Ah, Pak Rusdi bisa saja. Itu cuma dokumen pekerjaan dan sedikit uang operasional. Tapi tenang saja, untuk biaya pernikahan, besok saya transfer lagi ke rekening Bapak. Jangan khawatir." "Nah, itu baru mantap," seru Paman Rusdi puas. Nina hanya dia mendengarkan percakapan dua penjahat itu. Di dalam hatinya, ia mencatat setiap kata, setiap kebohongan, dan setiap kesepakatan kotor yang tersirat. Rekaman di sakunya terus berputar, merekam bukti demi bukti yang akan menjadi senjata pamungkasnya nanti. Makan malam pun selesai. Lukas berpamitan pulang karena sudah larut malam. "Terima kasih untuk makan malamnya. Sayang, masakanmu juara. Aku makin tidak sabar menunggu hari Minggu besok," kata Lukas sambil menggenggam tangan Nina di teras rumah. Nina menatap mata biru Lukas. Dulu ia melihat samudra cinta di sana. Sekarang, ia hanya melihat kolam keruh penuh lumpur kebohongan. "Aku juga tidak sabar, Lukas," jawab Nina pelan, namun dengan makna yang jauh berbeda. Ia tidak sabar untuk mengakhiri sandiwara ini.
Ia tidak sabar untuk melihat wajah Lukas saat topengnya ditarik paksa di depan umum. Istirahatlah. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit pas hari H. Pesan Lukas sebelum masuk ke mobilnya. Nina mengangguk. Ia melambaikan tangan saat mobil Lukas melaju pergi meninggalkan pekarangan rumahnya, membawa serta tas berisi uang hasil penjualan tanah ibunya. Sepeninggal Lukas, Nina masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Paman Rusdi sudah masuk ke kamarnya sendiri. Mungkin sedang menghitung kalkulasi keuntungan yang akan ia dapatkan. Nina duduk di tepi ranjang. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, seolah baru saja lari maraton puluhan kilometer. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Foto-foto dokumen perjanjian jual-beli dan tumpukan uang itu terpampang jelas di layar. Bukti yang tak terbantahkan. Lalu ia memutar ulang rekaman suara di alat perekam penanya. Suara Lukas yang mengakui tentang uang di tas. Suara Paman Rusdi yang meminta bagian. Semua terekam jernih. Air mata Nina menetes satu persatu. Bukan air mata cengeng, tapi air mata kepedihan seorang anak yang gagal menjaga amanah ibunya. Maafkan Nina, Ibu. Isaknya pelan sambil memeluk lutut. Tanah ibu sudah mereka jual. Tapi Nina janji, Bu. Nina tidak akan membiarkan mereka menikmati uang itu. Nina akan rebut kembali apa yang menjadi hak ibu. Nina akan buat mereka membayar setiap rupiah yang mereka curi dengan harga diri mereka. Malam itu, Nina tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktu dengan menyusun rencana untuk hari pernikahan nanti. Ia akan membiarkan persiapan berjalan lancar. Ia akan membiarkan tenda dipasang, janur kuning melengkung, dan tamu undangan datang. Ia akan membiarkan Lukas dan Paman Rusdi merasa di atas angin, merasa bahwa mereka telah menang telak. Dan tepat di saat mereka merasa paling tinggi, Nina akan menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Hari Minggu yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik di langit desa Karanganyar, seolah ingin menyaksikan drama besar yang akan segera tergelar. Tenda biru besar telah terpasang megah di halaman rumah Nina. Janur kuning melengkung indah di pintu masuk gang, menyambut para tamu undangan yang mulai berdatangan sejak pagi. Suara musik gending Jawa mengalun lembut dari pengeras suara, menciptakan suasana sakral namun meriah. Aroma bunga melati bercampur dengan aroma masakan catering yang menggugah selera memenuhi udara. Di dalam kamarnya yang telah disulap menjadi ruang rias pengantin, Nina duduk diam di depan cermin. Seorang perias pengantin sedang sibuk memoleskan bedak di wajahnya. Nina mengenakan kebaya putih bersih bertabur payet berkilauan, dipadukan dengan kain batik sidomukti yang melambangkan harapan akan kebahagiaan. Di kepalanya, terpasang hiasan bunga melati yang harum semerbak. Ia terlihat sangat cantik, bagaikan seorang putri keraton. Mbak Nina cantik sekali hari ini, puji sang pria sambil merapikan letak sunting di kepala Nina. Pasti Mas Bule itu nanti pangling melihatnya. Beruntung sekali ya Mbak, dapat jodoh orang jauh, ganteng, kaya raya pula. Seperti cerita di sinetron saja. Nina hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak menyentuh matanya. Di balik riasan tebal itu, wajahnya datar dan dingin. Jantungnya berdetak stabil, tidak ada lagi rasa gugup atau takut seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini, ia bukan hanya seorang pengantin. Ia adalah seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Di luar kamar, suara riuh rendah tamu undangan terdengar semakin ramai. Nina bisa mendengar suara tawa Paman Rusdi yang menggelegar, menyapa setiap tamu dengan penuh kebanggaan. Pamannya itu pasti merasa sedang berada di puncak kejayaan. Dalam bayangan Paman Rusdi, setelah akad nikah ini selesai, ia akan bebas menikmati bagian uang hasil penjualan tanah itu tanpa ada yang curiga. Pengantin pria sudah datang. Seru seseorang dari luar. Suara rebana ditabuh bertalu-talu menyambut kedatangan rombongan mempelai pria. Nina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berdiri, menatap pantulan dirinya sekali lagi di cermin. Ibu, doakan Nina. Hari ini Nina akan ambil kembali hak ibu, bisiknya lirih. Nina dibimbing keluar kamar oleh dua orang sepupunya. Langkahnya anggun dan pelan menuju meja akad nikah yang telah disiapkan di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya.
Decak kagum terdengar dari para tamu. Di seberang meja, Lukas sudah duduk menunggunya. Lukas terlihat sangat tampan dengan setelan jas putih yang senada dengan kebaya Nina, dipadukan dengan peci nasional yang membuatnya terlihat sedikit unik namun gagah. Wajahnya berseri-seri, senyum kemenangan terukir jelas di bibirnya. Di sampingnya, kotak kaca berisi uang 1 miliar rupiah itu diletakkan di tempat yang paling mencolok, menjadi pusat perhatian semua orang. Paman Rusdi duduk di sisi meja sebagai wali nikah. Wajahnya tampak tegang namun bahagia. Di hadapan mereka, duduk Bapak Penghulu dari kantor urusan agama yang sedang memeriksa berkas-berkas pernikahan. Nina duduk di samping Lukas. Pria itu menoleh dan berbisik pelan. "Kamu cantik sekali, sayang. Sebentar lagi, kamu akan jadi milikku selamanya. Dan semua harta ini akan jadi milik kita." Nina tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah penghulu. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, diikuti dengan khotbah nikah yang menyentuh hati. Bapak Penghulu mengingatkan tentang pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam berumah tangga. Ironi dari nasihat itu membuat sudut bibir Nina berkedut sinis. "Baiklah, mari kita mulai prosesi akad nikah," kata Bapak Penghulu sambil membetulkan letak kacamatanya. Ia menjabat tangan Lukas dan tangan Paman Rusdi untuk memulai ikrar suci. Paman Rusdi menarik napas panjang, bersiap mengucapkan kalimat ijab. "Saudara Lukas Muller bin." "Tunggu." Suara Nina memotong tajam, menghentikan kalimat Paman Rusdi. Semua orang terkejut. Hening seketika menyergap ruangan itu. Musik gending dihentikan. Semua mata menatap Nina dengan bingung. Lukas menoleh dengan kening berkerut. "Ada apa, Nina? Kenapa berhenti?" bisik Paman Rusdi panik. "Jangan bikin malu." Nina berdiri perlahan dari kursinya. Ia mengambil mikrofon yang ada di meja akad. Tangannya menggenggam mikrofon itu dengan kuat. Tatapannya menyapu seluruh tamu undangan, lalu berhenti tepat di wajah Lukas dan Paman Rusdi. "Mohon maaf kepada Bapak Penghulu, para saksi, dan seluruh tamu undangan." Suara Nina terdengar lantang dan tenang melalui pengeras suara, bergetar sedikit karena menahan emosi yang meluap. "Sebelum akad nikah ini dilanjutkan, ada hal sangat penting yang harus saya sampaikan. Sebuah kebenaran yang harus dibuka di sini, di hadapan semua orang, agar tidak ada fitnah di kemudian hari." Lukas mulai gelisah. Ia mencoba memegang tangan Nina. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Duduklah, kita selesaikan dulu akadnya." Nina menepis tangan Lukas dengan kasar. Ia mundur selangkah, menjauh dari pria itu. "Jangan sentuh saya," bentak Nina, membuat Lukas terlonjak kaget. Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi tegang. "Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan," lanjut Nina tegas. "Karena pria ini, Lukas Muller, dan wali nikah saya, Paman Rusdi, adalah penipu." "Nina, jaga mulutmu. Kamu kesurupannya?" teriak Paman Rusdi. Wajahnya memerah padam karena marah dan malu. Ia hendak berdiri, namun Nina mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. "Saya punya bukti," seru Nina. Nina mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik selendangnya. Ia juga mengeluarkan ponselnya yang sudah terhubung dengan pengeras suara melalui kabel yang diam-diam ia siapkan sebelumnya bersama salah satu operator suara tetangganya yang ia mintai tolong pagi tadi. Semua orang di sini kagum melihat uang 1 miliar rupiah di dalam kotak kaca itu, kata Nina sambil menunjuk kotak mahar. "Kalian semua berpikir Lukas adalah orang kaya dari Jerman yang dermawan. Tapi tahukah kalian dari mana uang itu berasal?" Nina membuka amplop itu dan mengeluarkan lembaran fotokopi besar yang sudah diperbesar agar bisa dilihat orang banyak. "Uang itu bukan uang Lukas. Uang itu adalah uang saya. Uang warisan ibu saya," teriak Nina. Air matanya mulai menetes namun suaranya tetap garang. "Lukas dan Paman Rusdi telah bersekongkol mencuri sertifikat tanah warisan ibu saya dari brankas rumah ini. Mereka memalsukan tanda tangan saya, menjual tanah itu diam-diam kepada pengembang 2 minggu yang lalu seharga 1 miliar 200 juta rupiah. Suara riuh gemuruh langsung pecah di antara tamu undangan. Tetangga-tetangga saling pandang,
Terkejut bukan main. Bohong. Itu fitnah. Teriak Lukas dengan bahasa Indonesia yang tiba-tiba menjadi sangat lancar karena panik. Wajah tampannya berubah menjadi bengis. Dia gila. Dia stres karena mau menikah. Fitnah. Nina tersenyum sinis. Ia menekan tombol putar di ponselnya. Terdengarlah rekaman suara percakapan makan malam tadi malam ke seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara yang besar. Itu cuma dokumen pekerjaan dan sedikit uang operasional. Tapi tenang saja, untuk biaya pernikahan, besok saya transfer lagi ke rekening Bapak. Suara Lukas terdengar jelas. Saya lihat tadi tasnya berat. Sepertinya bawa uang tunai lagi ya? Asal bagian saya aman. Beres. Suara Paman Rusdi menyahut. Wajah Paman Rusdi pucat pasi seketika. Seputih kain kafan. Lututnya lemas. Ia terduduk kembali di kursinya. Lukas ternganga. Matanya liar mencari jalan keluar. Itu suara kalian tadi malam, kan? Tanya Nina dingin. Dan ini, bukti transfer dari PT Indah Permai Development ke rekening Lukas Muller. Saya temukan di tas Lukas. Dan sertifikat tanah atas nama Ibu Sarah sudah beralih nama tanpa sepengetahuan saya. Tamu undangan mulai marah. Beberapa pemuda desa sudah berdiri, mengepung area pelaminan. Mereka tidak terima warga desa mereka ditipu mentah-mentah oleh orang asing dan kerabatnya sendiri. Kurang ajar. Penipu. Teriak salah satu warga. Lukas yang menyadari situasinya sudah gawat, mencoba nekat. Ia melompati meja akad nikah, hendak lari menuju mobilnya yang terparkir di depan. Ia mendorong bapak penghulu hingga terjengkang. Minggir. Minggir kalian orang kampung bodoh. Teriak Lukas sambil mendorong tamu undangan yang menghalanginya. Namun, langkahnya terhenti di pintu gerbang. Sebuah mobil patroli polisi berwarna abu-abu sudah menghadang di sana. 3 orang polisi berseragam lengkap turun dengan sigap. Di belakang mereka, berdiri Mas Andre, asisten notaris yang kemarin ditemui Nina, dan seorang pejabat dari Badan Pertanahan Nasional. Nina memang telah bergerak cepat pagi tadi, melaporkan semuanya ke polisi dengan membawa bukti-bukti awal, dan meminta mereka datang tepat saat akad nikah untuk menangkap basah pelaku beserta barang buktinya. Diam di tempat. Jangan bergerak. Bentak kepala polisi sambil mengacungkan tangan ke arah Lukas. Lukas terdiam kaku. Nyalinya ciut seketika melihat aparat hukum. 2 orang polisi langsung meringkus Lukas, memelintir tangannya ke belakang dan memakaikan borgol besi yang dingin. Lukas meronta-ronta sambil memaki dalam bahasa Jerman yang kasar, namun tidak ada yang peduli. Sementara itu, di pelaminan, Paman Rusdi mencoba menyelinap pergi lewat pintu belakang. Namun naas, ia sudah dihadang oleh para tetangga yang marah. Paman Rusdi diseret kembali ke depan. Ia menangis tersedu-sedu, bersimpuh di kaki Nina. Nina, ampun Nina. Paman khilaf. Paman cuma diajak dia. Paman dipaksa. Rata Paman Rusdi. Air mata dan ingusnya bercampur menjadi satu. Hilang sudah wibawa yang tadi pagi ia pamerkan. Nina menatap pamannya dengan tatapan nanar. Ada rasa sakit yang mendalam di dadanya melihat saudara kandung ibunya menjadi serendah ini demi uang. Paman tidak dipaksa. Paman serakah. Ucap Nina pelan namun menusuk. Paman tega menjual satu-satunya peninggalan ibu. Paman tega menipu keponakan sendiri. Biarkan hukum yang mengurus Paman. Polisi kemudian membawa Paman Rusdi, memborgolnya dan menggiringnya ke mobil patroli bersama Lukas. Kotak kaca berisi uang 1 miliar rupiah itu juga disita polisi sebagai barang bukti, beserta tas kulit Lukas yang berisi sisa uang. Pesta pernikahan itu berubah menjadi tontonan penangkapan yang dramatis. Bapak penghulu menggeleng-gelengkan kepala sambil membereskan berkasnya. Tamu undangan masih terpaku di tempat, antara kaget dan kagum dengan keberanian Nina. Setelah mobil polisi pergi membawa para penjahat itu, suasana perlahan menjadi tenang. Nina masih berdiri di sana, sendirian di tengah dekorasi pesta yang kini terasa hampa. Ia melepas hiasan bunga melati di kepalanya dan meletakkannya di meja. Seorang ibu tetangga mendekat, memeluk Nina erat. Sabar ya, Nak Nina. Kamu hebat. Kamu wanita kuat.
Untung kamu tidak jadi menikah dengan penjahat itu. Nina membalas pelukan itu, dan pertahanannya pun runtuh. Ia menangis. Bukan tangisan sedih karena batal menikah, melainkan tangisan pelepasan beban yang selama 2 hari ini menghimpit dadanya begitu kuat. Ia menangis karena berhasil menyelamatkan harga dirinya dan amanah ibunya, meski harus melalui cara yang sangat menyakitkan. 3 bulan kemudian, sore yang cerah di pantai desa Karanganyar. Ombak bergulung pelan, memecah di bibir pantai yang berpasir putih. Nina duduk di atas sebuah batang pohon kelapa yang tumbang, memandang laut lepas. Angin laut membelai wajahnya yang kini terlihat lebih segar dan tenang, tanpa beban. Kasus penipuan itu telah diproses di pengadilan. Lukas dan Paman Rusdi telah divonis penjara atas tindakan penipuan dan penggelapan. Karena bukti-bukti yang Nina berikan sangat kuat, proses hukum berjalan lancar. Akta jual beli tanah yang dilakukan dengan tanda tangan palsu dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tanah warisan ibu Nina telah kembali ke tangannya. Status kepemilikannya sudah dipulihkan kembali atas nama Ibu Sarah, dan kini sedang dalam proses balik nama resmi ke Nina sebagai ahli waris tunggal yang sah. Uang 1 miliar lebih yang disita polisi dikembalikan kepada pihak pengembang sebagai bentuk pengembalian dana transaksi yang batal, meskipun pihak pengembang harus menelan kerugian administrasi karena kecerobohan mereka sendiri tidak memverifikasi penjual dengan benar. Nina tidak mengambil sepeser pun uang itu. Ia tidak butuh uang haram. Ia hanya butuh tanah ibunya kembali. Nina bangkit berdiri, berjalan menyusuri batas tanahnya yang luas. Di kejauhan, ia melihat plang nama yang dulu dipasang oleh pengembang kini sudah dicabut dan diganti dengan papan kayu sederhana bertuliskan, tanah milik pribadi. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, tapi senyum kedamaian. Ia belajar banyak dari kejadian ini. Ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya buta. Ia belajar bahwa harta yang paling berharga bukanlah uang 1 miliar, melainkan kejujuran, harga diri, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Nina mengambil segenggam pasir, lalu membiarkannya lolos perlahan dari sela-sela jarinya, terbawa angin kembali ke bumi. "Ibu, tanah ini aman sekarang," bisiknya pada angin. "Nina akan menjaganya. Nina akan mengelolanya sendiri. Mungkin Nina akan membangun penginapan kecil di sini, dengan hasil keringat Nina sendiri. Tanpa tipu daya, tanpa kebohongan." Matahari perlahan tenggelam, menyisakan semburat jingga di langit. Nina melangkah pulang dengan hati yang ringan. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai kembali. Bukan sebagai korban penipuan, tapi sebagai wanita mandiri yang tangguh, penjaga warisan, dan pemilik takdirnya sendiri. Dan di desa kecil itu, namanya akan dikenang bukan sebagai gadis yang hampir dinikahi bule kaya, melainkan sebagai gadis pemberani yang membongkar kejahatan di hari pernikahannya sendiri.